Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita akan membahas kembali tentang konservasi energi, yaitu konservasi yang ketiga ya di persamaan atur. Jadi konservasi energi ini berangkat dari hukum pertama termodinamika yang berbunyi laju perubahan energi dalam suatu volume atur itu sama dengan jumlah panas ya, laju jumlah panas yang ditambahkan dalam kontrol volume ditambah dengan jumlah kerja yang diberikan pada kontrol volume. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana bentuk persamaannya itu dari kita sudah kita bahas bahwa apabila ada suatu variabel general terhadap waktu, itu kita bisa mencari perubahan variabel general terhadap waktu tersebut ya. Bisa ada variabel general per satuan massa. Nah, maka variabel general persatuan massa ini kita bisa mencari laju perubahannya terhadap waktu itu dengan cara ya kita substansial derivatif itu D besar D per dt, kemudian kita kalikan dengan massa jenis dan kita kalikan dengan dikalikan ke massa jenis. Nah, oleh karena itu untuk mencari perubahan energi di dalam sebuah kontrol volume, kita bisa mencari dengan kita berikan substansial derivatif dari energi per dt dikalikan dengan massa jenis dikalikan dengan volume dari kontrol volume tersebut. Ini kita bisa mencari laju perubahan energi di kontrol volume tersebut. Ya, itu sama seperti kalau kita refer ke persamaan momentum sebelumnya, konservasi momentum juga seperti itu. Oke, kemudian kita bisa lihat, nah di sini kita tahu bahwa tadi persamaan konservasi energi itu ada dua term, yang pertama adalah heat, yang kedua adalah work atau kerja. Nah, kita bisa melihat dari analisis dari yang poin pertama di sini, ini adalah gambar analisis work atau kerja. Yang ini adalah heat ya. Kenapa work ini kita lihat bahwa dia itu sama seperti ketika kita meninjau momentum, yaitu kita meninjau jumlah gaya yang bekerja di kontrol volume tersebut. Dan ini misalkan kita ambil contoh untuk arah X aja dulu ya. Jadi ini untuk arah X doang. Kita tahu bahwa di momentum itu untuk arah X ada gaya akibat tegangan normal dan gaya akibat tegangan tangensial dari surface force. Nah, ini berbeda dengan momentum. Kita tahu bahwa kerja itu kan gaya dikali dengan kecepatan. Ya, kerja per waktu ya. Oleh karena itu di sini dari gaya itu kita kalikan dengan kecepatan. Di sini kita lihat bahwa ini kita kalikan U, ini kita kalikan U, kemudian juga ini kita kalikan U. Ini kita kalikan U. Nah, ini jadi bedanya hanya dikalikan dengan U ya agar menjadi daya atau kerja per waktu. Nah, kemudian di sini ada heat. Kalau heat kita hanya melihat heat flux yang masuk dan keluar dari kontrol volume, maka kita bisa lihat bahwa di sini ada heat flux yang keluar, di sini juga heat flux yang masuk di bidang X. Nah, kemudian kita jumlahkan seperti pada konservasi momentum, kita jumlahkan semuanya, kita resultan jumlah semua. Dan kemudian kita jumlahkan dengan resultan dari dari persamaan ini dari heat ya. Kemudian ya ini kita heat. Nah, dengan cara yang sama kita juga bisa mencari untuk arah Y dan arah Z. Jadi apabila ini arah X, arah Y, arah Z, kemudian kita jumlahkan semuanya, maka akan jadi seperti ini. Kita sudah ingat bersama dari persamaan momentum ya, kita akan dapatkan seperti ini ya. Ada tegangan normal XX, ini kan untuk arah X, kemudian ada tegangan normal YY, ada tegangan normal ZZ, kemudian terhadap DX, kita turunkan terhadap DX, terhadap D, terhadap DZ. Ya, ini teman-teman bisa pakai analisis kalkulus ya, secara analitik teman-teman akan dapat seperti ini ya. Jadi ini sudah bentuknya ini X, Y, Z ini sudah gabungan semuanya nih, X, Y, dan Z. Jadi ini kan di dalam bagannya hanya X, jadi teman-teman tambahkan dengan Y dan Z dengan cara yang sama, maka akan dapat persamaan seperti ini. Nah, di sini semuanya sudah nyampur. Nah, kemudian di sini ada minus ya dari heat ya. Oke. Kenapa minus? Karena kita tahu bahwa dari hukum Fourier dari heat conduction kita tahu bahwa nilai seperti ini ya. Ada minus sehingga jadi di sini kita substitusikan jadi plus gitu ya. Nah, baik. Kemudian kita bisa tahu bahwa setelah kita mendapatkan persamaan ini, coba kita lihat slide berikutnya. Di sini kita mendapatkan bahwa ya dari tadi kita mendapatkan persamaan ini dan ini akan berubah menjadi seperti ini.
di mana di sini kita substitusi dari Qx ini kita ubah menjadi minus K kali dot T per dot X ya. Ini dari hukum Fourier. Kemudian jadi seperti ini ya. Ini kita masukkan jadi seperti ini, minus jadi plus semua. Adapun di sini, nah ini di bawah ini adalah gabungan dari sini nih. Ini gabungan dari sini. Kenapa? Kita tahu bahwa di sini kita lihat di sini. Ini kan ini adalah kalau kita lihat bawah, ini adalah fungsi disipasi. Di mana fungsi disipasi ini seperti ini, maka ini ya ini diubah menjadi fungsi disipasi ya. Di sini ada term fungsi disipasi. Adapun ini secara kalkulus, secara analitis kita bisa tahu bahwa ini kan semuanya tegangan tangan ini viskos semua ya, tegangan viskos semua ini, viskos stress surface. Nah, di sini kita tahu bahwa kalau kita ingatkan dulu kita membahas di persamaan persamaan momentum dari analisa deformasi laju deformasi di hukum Newton hukum Newton bahasan deformasi dari Newton ya, analisis hukum Newton itu kan yang tegangan normal ini, nah yang tegangan normal ini kan sama dengan P ditambahkan dengan P ya, khusus untuk tegangan normal X, Y, dan Z. Ini kan sama dengan P atau pressure yang bekerja terhadap permukaannya, tegak lurus, ditambah dengan tegangan surface normal ya, atau tau XX. Makanya di sini kan ada tau YY, ada tau YY, di sini ada tau XX, ini tau ZZ. Ini semuanya masuk ke fungsi disipasi. Adapun yang P-nya itu dia terpisah jadi sendiri di sini. Makanya di sini ada P. Ini awalnya dari di sini, pecahan dari sini nih. Ini kan tension XX, tension ZZ itu adalah P ditambah tau XX gitu ya. Teman-teman bisa refer kembali di appendix A di buku CFD Vertical Approach ya. Maka sehingga kita bisa tahu bahwa ini terpisah, maka P-nya keluar jadi seperti ini ya. Oke. Minus itu ada penjelasan semua di appendix A. Jadi seperti ini ya persamaannya ya. Nah, kemudian kita apa itu fungsi disipasi? Fungsi disipasi itu kita bisa lihat dari definisinya. Dissipation function adalah represent dari sebuah energi akibat dari deformasi akibat adanya kerja yang diberikan oleh fluida. Jadi intinya gini, jadi kerja tersebut itu bisa diekstrak atau bisa berasal dari energi mekanik ataupun energi lainnya. Kemudian energi tersebut akan mendeformasi fluida, menyebabkan fluida itu bergerak. Nah, kemudian yang mana energi ini ya, yang menggerakkan fluida ini kemudian akan dikonversi menjadi apa? Menjadi heat, menjadi panas. Ini disebutnya disipasi, gitu ya. Kebayang ya? Nah, kemudian konservasi energi ini kita bisa melihat juga kan tadi kita mendefinisikan sebagai perubahan terhadap energi ya, energi secara ini total. Nah, di sini kita akan mencoba mendekatkan konservasi energi ini hubungannya dengan entalpi seperti itu ya. Nanti kita tahu kenapa kita harus menggunakan entalpi. Ini menurut saya saja gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa di sini kalau kita sudah belajar banyak ya di mekanika fluida itu, bahwasannya energi yang dikandung dalam fluida itu kebanyakan dia adalah termnya adalah total energinya itu adalah energi kinetik, energi dalam, dan energi potensial gravitasi. Nah, kita tahu bahwa energi potensial gravitasi itu kan dari energi potensial. Energi potensial ini kan sebenarnya gaya body ya. Kan gaya energi potensial akibat adanya gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini kan kita telah bahas di konservasi momentum, itu adalah gaya body, di mana itu kita jadikan sebagai sumber. Jadi tambahan, source term. Jadi term tambahan. Jadi kita tambahkan sebagai adanya source term. Oleh karena itu kita buang, jadi energi potensial ini sebagai source term aja gitu loh, nggak masuk ke sini. Jadi kemudian apabila kita ini kita jadi hanya internal energy dan kinetic energy. Oke. Nah, kemudian ya kembali kita jadi gini, hubungan antara energi dengan entalpi seperti ini ya. Kita tahu bahwa ada namanya entalpi spesifik atau HSP dan ada entalpi spesifik total. Apa bedanya? Kalau kita refer dan teman-teman ingat-ingat kembali belajar termodinamika, kita tahu bahwa pengertian dari entalpi spesifik adalah energi dalam dijumlahkan dengan tekanan. Energi dalam dijumlahkan dengan tekanan, gitu ya. Ini tekanan per rho, ini hanya ya ini per rho lah ini. Makanya itu energi dalamnya kita menjadikan E kecil ya, karena per rho gitu ya. Nah, adapun di sini ini kan spesifik ya. Jadi entalpi spesifik itu pengertiannya energi kinetik dijumlahkan dengan energi dalam.
Kemudian energi spesifik total itu adalah entalpi spesifik total itu adalah entalpi spesifik total itu adalah entalpi spesifik yang ini dijumlahkan dengan energi kinetik. Jadi udah entalpi spesifik total. Jadi entalpi spesifik dijumlahkan dengan energi kinetik. Maka kita bisa tahu bahwa entalpi spesifik total atau H itu sama dengan energi, ya ini kan kita tahu energi ini kan spesifik energi ini kan ini tadi definisinya kan, internal energy tambah kinetic energy. Ini ya. Adapun potensial kita jadikan source term, jadi kita nggak usah pertimbangkan dulu. Di sini E dijumlahkan dengan tekanan per rho massa jenis. Kita bisa tahu bahwa jadi seperti hubungannya. Jadi H sama dengan E ditambah P per rho. Di mana E-nya ini energi kinetik tambah internal energy dan ini ada P per rho. Oke, gimana cara menghubungkannya dengan konservasi energi? Maka kita lihat di sini ya. Saya menggunakan sebuah kalkulus kecil-kecilan di sini ya. Kita sudah memiliki dua persamaan yang tadi kita sudah bahas. Tadi persamaan dari kita analisis dari sebuah analisis volume atur ya. Kita dapat persamaan seperti ini kan, tadi ini ada fungsi disipasi, kemudian ini ada persamaan kayak gini. Kemudian tadi kita melihat dari entalpi dan dari energi di sini ya, ini specific energy. Maka kita ada dua persamaan. Nah, bagaimana kita menghubungkannya? Misalnya menggunakan sebuah kalkulus kecil-kecilan. Kita tahu bahwa tadi H sama dengan atau entalpi spesifik adalah E atau energi spesifik dari fluida dijumlahkan dengan tekanan per rho. Maka kita akan mengasumsikan misalkan rho itu konstan. Misalkan di sini kita mengkalikan kedua ruas dengan rho, maka akan menjadi seperti ini ya. Rho kali H, dari sini rho kali E tambah P. P-nya hilang. Kemudian di sini kita untuk mencari perubahan laju perubahan entalpi terhadap waktu, maka kita akan bisa mencarinya dengan menggunakan substansial derivatif ya, dh per dt, substansial derivatif, kemudian sama dengan di sini berarti rho ini kita jadikan substansial derivatif juga, dan ini kita jadikan substansial derivatif juga. Adapun massa jenis kita keluarkan di luar karena adapun ini kan ya udah hilang massa jenisnya. Baik, jadi seperti ini ya. Kemudian apabila kita refer, kan kita tahu bahwa entalpi itu adalah CP kali delta CP dt ya. Perubahan entalpi itu kan kita tahu bahwa di termodinamika CP per dt ya. CP per dt. Jadi sini CP per dt atau delta perubahan temperatur. CP ini ingat teman-temannya CP. Nah, kemudian panas spesifik kalau nggak salah ya. Nah, kemudian di sini kita tahu bahwa tadi ya dari persamaan ini rho dE per dt, maka ini kita bisa substitusi menjadi di sini. Jadi seperti ini ya. Ya, ini persamaan kita masuk ke sini karena ini rho dE per dt. Kemudian di sini kita tahu bahwa dP per dt ini kan substansial derivatif, maka kita tahu bahwa menjadi dP per dt tambah U dP per dx tambah V dP per dy tambah W dP per dz. Ini kan pengertian dari substansial derivatif. Kemudian di sini kita menggunakan analisis kalkulus. Ini kita masuk ke ruas kanan, fokus di ruas kanan. Kita bisa tahu bahwa ini kalau kita ini kan menggunakan aturan turunan menggunakan aturan turunan, maka akan menjadi seperti ini ya. Ini U ya, ini kan do U ini jadi seperti ini. Yang pertama itu kita turunkan do U per do X, ini do dV per do Y, dan ini do W per do Z. Adapun P-nya itu jadikan konstanta, jadi keluar semua. Maka jadi seperti ini ya. Minus P do U per do X tambah do V per do Y tambah do W per do Z. Ini aturan turunan untuk perkalian. Masih ingat teman-teman semua ya. Kemudian di sini yang kedua adalah term ketika yang diturunkan itu P. Berarti kan U-nya jadi konstanta. Berarti do P per do X, do P per do Y, do P per do Z, U, V dan W-nya jadi konstanta, jadi keluar nggak diturunkan. Sehingga menjadi seperti ini. Nah, kemudian nih dia akan dicoret nih, kehapus ya, coret. Sisalah do P per do T. Maka hasilnya jadi seperti ini gitu ya teman-teman semua. Hasilnya jadi seperti ini ya. Maka kalau kita lihat di slide berikutnya, maka hasilnya akan seperti ini gitu ya. Nah, ini dia hasil seperti ini. Adapun katanya ya, ini di most practical fluid engineering problems, local time derivative of pressure ya, dan disipasi functionnya diabaikan karena nilainya tidak berpengaruh besar. Nah, kemudian untuk special case kita untuk dua dimensi, maka kita akan, dan kemudian thermal conductivity konstan, konservasi energi bisa menjadi seperti ini, disediakan seperti ini. Ya, baik, itu saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.